Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 22. Lantip Sujinawa Syarif. Pemuda kecil itu masih asik bermain kerikil. Tangan kanan dan kirinya memegang 2 gelas plastik dengan pola polkadot. Berjongkok di hadapan hamparan kerikil yang cukup luas. Penuh konsentrasi, memindahkan kerikil dari gelas di tangan kiri ke gelas di tangan kanan. Kegiatan itu dilakukannya berulang-ulang. Bila ada kerikil yang jatuh atau tumpah, dia akan tertawa kecil, kemudian mengambil kembali kerikil tersebut, meletakkannya kembali ke dalam gelas. Pemuda itu seperti melupakan semuanya, melupakan bubu dan tante yang menunggu untuk mengajaknya segera pulang. Karena hari sudah semakin sore, matahari sudah tergelincir ke barat. Atip, ayo pulang, sudah sore. Wanita cantik itu merayu putranya. Enggak, tangkas pemuda yang dipanggil Atip itu menjawab tanpa menoleh ke arah ibunya. Atip masih mau main? Tanya sang ibu. Iya, masih penuh konsentrasi. Pemuda itu menuangkan kerikil dalam gelas agar tidak tumpah atau jatuh. Baiklah, Bubu temani Atip main ya, ujar sang ibu. Ya, jawabnya, tetap tanpa mengalihkan perhatiannya dari gelas dan kerikil. Nanti kalau Atip sudah selesai main, bilang bubu atau tante ya. Iya. Atip haus enggak? Tantenya ganti bertanya. Iya. Pandangannya berpindah menatap tantenya, menanti diberikan mainan. Tantenya mengeluarkan botol minum, membukanya, dan membantu pemuda kecil itu untuk minum. Wah, Atip pintar, minumnya banyak. Ya, minum anyak, jawabnya sambil tertawa kecil. Tahu saja pemuda ini, kalau disanjung, dia selalu menunjukkan wajahnya yang ceria. Kehadirannya dimanapun selalu membuat orang lain terpesona karena senyum dan lirikannya yang sangat menggoda. Apalagi kalau dia dibilang, mana yang ganteng dan soleh, mana yang ganteng ini, mana yang soleh, maka dia pasti langsung action. Senyum yang sangat manis dengan menelengkan sedikit wajahnya ke arah orang yang bertanya. Inilah yang sering membuat orang gampang jatuh cinta padanya. Lantip Sujinawa Syarif bukan nama yang biasa, namun nama yang penuh doa untuknya. Kedua orang tuanya berharap pemuda yang lahir di bulan 9 itu menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang bisa menjadi pengikat tali kekeluargaan. Iya, pengikat. Mengingat kedua orang tuanya yang menjalin hubungan dengan proses yang unik dan cepat, maka butuh pengikat yang kuat agar keluarga ini menjadi keluarga yang kuat dan penuh rahmat. Bubu, sapa pemuda kecil itu pada ibunya. Iya sayang. Susu beri, pintanya pada sang ibu. Susu beri ada di rumah, Nak.
Sahut ibunya. Susu beri. Ya, kita pulang dulu ya. Ambil susu beri. Besok main lagi ke sini. Main, katanya sambil menyerahkan gelas berisi kerikil. Mau dibawa pulang mainannya? Iya, ulang. Tangannya menarik tangan tantenya menuju motor yang diparkir tak jauh dari mereka. Atip, pelan-pelan ya. Susu beri. Ya, susu beri. Naik depan. Katanya minta naik di depan. Atip pegangan yang kenceng ya. Jawabnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bubunya membonceng di belakang, sang tante yang pegang setir. Motor melaju meninggalkan taman bermain. Matahari sudah semakin turun. Gelap hampir menyapa. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke rumah. Pintu gerbang masih tertutup. Seorang laki-laki duduk santai di teras rumah. Segelas minuman hangat menemaninya menanti sang buah hati. Ayah! Ayah! Pemuda kecil itu bergegas turun, segera ingin berlari menemui ayahnya. Weh, anak ayah, dari mana nih? Laki-laki itu segera turun menyongsong anaknya yang berlari ke arahnya. Main kuya-kuya. Dipeluknya pemuda kecil itu dengan penuh rindu. Sudah 20 hari dia pergi karena tugas yang datang tiba-tiba. Sudah pulang, Mas? Sang istri mendekat, mengambil tangan kanan dan menciumnya. Laki-laki itu merengkuh kepala istri dan mencium keningnya sambil berbisik. Maaf ya, sering ditinggal-tinggal. Ada rasa sedikit bersalah ketika harus sering meninggalkan istrinya karena panggilan tugas. Tugas luar tanpa jadwal yang jelas. Namun semua itu harus dijalani. Dia tersenyum, mengingat masa-masa mendekati calon istrinya. Bagaimana dia yang semula begitu cuek, tidak peduli, atau pura-pura tidak peduli ya? Barusan masuk juga nih. Sehat? Kembali istrinya bertanya. Alhamdulillah. Selamat datang, Mas, sapa adiknya. Mana oleh-olehnya, Mas? Emang pergi main, bisa beli oleh-oleh. Ya, kali lagi nyadar, terus kalap borong oleh-oleh yang banyak gitu. Kemarin baru mimpi, Dek, belum sadar. Amplop juga nggak nolak kok, Mas. Kebiasaan tuh, nodong. Itu salah satu kewajiban kan, Mas? Betul juga, sebelum kamu menikah ya. Yang itu mah nunggu kehilangan tulang rusuk. Yang kehilangan tulang rusuk itu yang mana ya, Mas? Jangankan oleh-oleh, bisa pulang dalam keadaan selamat dan sehat saja sudah beruntung dan pantas bersyukur. Maka setiap kali berangkat bertugas, hanya doa istri yang dia minta. Mohon didoakan dan diikhlaskan, karena usia tak ada yang tahu. Beruntung Allah segera memberikannya buah hati, sehingga istrinya tidak lagi selalu kesepian bila ditinggal bertugas. Ada si kecil yang menggantikan tugasnya, menemani sang bubu, walaupun sudah ada adik sepupunya yang tinggal di rumah dan tidak kos di luar. Tak pernah terbayangkan kalau dia akan dapat menikahi gadis ini.
untuk dapat menundukkan hatinya, merebut perhatiannya, hanya Allah yang Maha Tahu, Maha Memberi. Hanya karena pertolongannya lah semua dimudahkan dan dilancarkan. Bahkan sampai saat ini, dia merasa sangat beruntung memiliki istri yang solihah, hangat, pandai, bisa dan mau memahami keadaan. Terutama mau memahami tentang tugas dan pekerjaan yang harus dia lakukan. Tugas yang tidak bisa selalu berada di rumah untuk tetap menemani istrinya kemanapun. Alhamdulillah, istrinya tidak menuntut. Dia selalu mengerti dan memahami. Bersabar menerima semua yang sudah menjadi takdirnya. Memilikinya adalah sebuah kekayaan yang tiada tara. Diperhatikannya istrinya yang masih sibuk dengan si buah hati. Gadis cantik yang suka sekali jalan-jalan hunting foto hingga kemana-mana. Kalau perlu sampai di pelosok-pelosok. Dari sanalah dia bisa mengenal gadis itu. Dia tersenyum sendiri mengingat hal itu. Mengingat bagaimana gadis itu selalu ketus dan cuek bila bertemu dan melihatnya. Namun semua menjadi sebuah tantangan tersendiri buatnya. Satu hal yang membuatnya tertantang. Senyum gadis itu selalu melekat dalam ingatannya, menari-nari dalam benaknya, kapanpun dan dimanapun. Pernah dia merasa hampir putus asa karena keinginannya bertepuk sebelah tangan. Namun ternyata dugaannya salah. Semua karena gadis itu amat sangat rapi menyimpan perasaannya. Apalagi dengan tingkah lakunya yang tak memberi angin sedikit pun. Bahkan hanya seulas senyum pun dia tak pernah mau memberikannya. Senyumnya terlalu mahal untuk bisa dinikmati. Saat dia sudah berkunjung ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya pun, semula dia merasa ayahnya akan menerima. Ternyata beliau belum memberi lampu hijau. Beliau sampaikan dengan bahasa yang sangat tantun, hingga dia harus kembali bercermin diri. Dia pulang dengan rasa gamang waktu itu. Tak ditemukan kejelasan ya atau tidak. Semua menggantung tanpa kepastian. Namun, semua itu sirna saat dia mendapati gadis itu bersama kedua orang tuanya dan beberapa orang mahasiswa berkunjung ke desanya. Dengan dalih mencari daerah yang bisa digunakan untuk ajang penelitian bagi para mahasiswa. Jadilah mereka berkunjung ke rumah, bertemu dengan Bapak, Ibu, Mas Amin, dan Mbak Muji. Bertemu dengan anak-anak yang hendak berlatih tari. Walau hanya sebatas mengenal lingkungan, karena mereka datang tidak dalam acara resmi. Saat mereka sedang seru berbincang dengan Bapak, Ibu, Mas Amin, yang saat itu tugas malam, juga Mbak Muji, dia pulang. Dia sungguh tak menyangka bila mereka yang menjadi tamu Bapak dan berbincang di serambi musola, karena pendapat digunakan anak-anak yang berlatih menari. Tertegun dia melihat gadis itu ada di antara mereka. Spontan dia tersenyum dan mengangguk ke arah mereka, kemudian masuk untuk membersihkan diri. Masih didengarnya kata-kata Mas Amin pada waktu itu. Itu tadi adik saya, Pak, baru pulang gelidik, kata Mas Amin merendah. Alhamdulillah,
Mungkin nantinya kami akan sering bertemu ya Pak, kata ayah gadis itu. Dia ketua Karang Taruna Pak, jadi kemungkinannya Bapak bisa sering bertemu dengannya. Mas Amin melanjutkan. Perbincangan mereka masih sampai beberapa waktu. Dia sengaja tidak keluar untuk menemui mereka. Dia memikirkan bagaimana harus bicara dengan ayah dan ibunya.